Selamat datang. Coba deh bayangin seorang trader sukses. Mungkin yang kebayang itu seru, tegang, penuh adrenalin, ya kan? Nah, gimana kalau saya bilang tujuan sebenarnya dari trading itu justru kebosanan? Dalam trading yang sistematis, ketenangan yang terasa membosankan itu bukanlah tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda sudah sampai di puncak penguasaan. Oke, jadi kalau tujuannya itu membosankan, kenapa ya trading Anda masih seringnya terasa kayak naik roller coaster? Kenapa masih ada rasa senang banget pas menang dan panik setengah mati pas kalah? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah cara pandang Anda terhadap pasar selamanya. Disinilah letak paradoksnya. Ada jurang yang lebar banget antara persepsi kita soal trading yang kita kira penuh aksi dengan kenyataannya. Kenyataannya, trading sistematis yang sukses itu isinya cuma eksekusi yang disiplin dan tanpa emosi. Yuk kita bedah lebih dalam kesenjangan ini. Lihat deh, dua dunia yang beda banget nih. Di sebelah kiri, itu mitosnya, trader yang emosional, yang hidupnya penuh adrenalin. Terus di kanan, itu realitas seorang profesional, tenang, fokus, dan ya itu tadi, membosankan. Tapi jangan salah, ini bukan bosan karena nggak ada kerjaan, tapi bosan yang lahir dari penguasaan total atas prosesnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Kalau sistem Anda udah nentuin segalanya, kapan harus masuk, kapan harus keluar, gimana ngatur eksikonya, terus apalagi yang tersisa buat Anda? Cuma satu hal, eksekusi. Nggak ada lagi ruang buat nebak-nebak, berharap, atau takut. Prosesnya jadi mekanis. Dan ya, itu emang membosankan. Kedengarannya simpel kan, tapi kok susah banget ya buat nyampe ke sana? Jawabannya itu ada di dalam psikologi kita sendiri. Yuk kita bongkar apa sih yang sebenarnya nahan kita dari ketenangan ini. Jawabannya itu sederhana banget tapi dalam. Anda nggak merasa bosan karena di dalam pikiran Anda, nggak semuanya sudah diputuskan. Anda mungkin punya sistem, tapi Anda belum benar-benar menerima semua kemungkinan hasilnya, baik itu menang ataupun kalah. Coba kita gali lebih dalam lagi. Ada dua kebenaran pahit yang sering banget kita hindari. Pertama, Anda itu pasti akan mengalami rugi beruntun. Ini bukan mungkin lagi, tapi sebuah kepastian statistik. Kedua, hasil dari satu kali trading itu sama sekali bukan tanggung jawab Anda. Terus, apa akibatnya kalau Anda nggak bisa nerima ini? Ya, pas rugi beruntung itu datang, Anda langsung panik. Anda nganggap sistemnya rusak, terus mulai ngotak-ngatik. Ironisnya, tindakan memperbaiki inilah yang justru menghancurkan keunggulan statistik yang Anda punya. Nah, ini nih yang maksa kita buat ngelihat peran kita dari sudut pandang yang benar-benar baru. Jadi, apa sih sebenarnya kerjaan seorang trader sistematis? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kerjaan kita itu bukan jadi peramal. Coba deh, resapi kalimat ini, karena di dalamnya ada kebebasan. Tugas Anda itu bukan buat menghasilkan kemenangan. Tugas Anda cuma satu, eksekusi aturan Anda dengan disiplin yang sempurna. Biarin aja sistem yang ngurus hasilnya, mau itu menang atau kalah. Jadi ini dia peran baru Anda dibagi jadi 3 langkah. Pertama, lihat diri Anda sebagai salah satu komponen di dalam mesin trading Anda. Kedua, pastikan Anda berfungsi dengan presisi, pokoknya tekan tombol pas sinyalnya muncul. Ketiga, percaya aja sama hukum probabilitas. Seiring waktu, keunggulan sistem Anda pasti akan kelihatan. Oke, sekarang kita sampai di inti dari filosofi ini, Zen dari kebosanan. Disinilah kita akan mengubah kata bosan dari sesuatu yang negatif menjadi sebuah tujuan tertinggi bagi seorang trader. Lupain deh definisi bosan yang ada di kamus. Dalam trading, bosan itu adalah sebuah pencapaian. Ini adalah kondisi di mana Anda udah saking pahamnya sama sistem dan probabilitas, sampai-sampai emosi itu nggak punya tempat lagi. Inilah yang namanya eksekusi yang tenang. Jadi, biar makin jelas ya, bosan di sini itu bukan berarti malas atau nggak fokus. Justru kebalikannya. Ini adalah kebosanan yang lahir dari pemahaman yang mendalam. Ini adalah kebebasan dari drama emosional. Inilah kondisi puncak yang harusnya jadi tujuan Anda. Sebagai penutup, yuk kita coba refleksi sedikit. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan coba deh jawab dengan jujur ke diri sendiri. Pertanyaan pertama, kalau Anda benar-benar sudah menerima bahwa rugi beruntun itu pasti terjadi, kenapa Anda masih ngitungin satu persatu dengan cemas? Pertanyaan kedua, kenapa Anda terus-terusan ngecek floating profit? Apakah itu tindakan seorang eksekutor yang percaya sama sistemnya atau tindakan seorang penjudi yang lagi cemas? Dan pertanyaan terakhir yang paling penting, apakah semua tindakan ini, ngitungin rugi, ngecekin untung, merasa cemas, itu semua termasuk dalam deskripsi pekerjaan yang udah Anda tentukan? Jawabannya, tentu saja enggak.
Jadi, ingat ini baik-baik, saat trading Anda jadi membosankan, itu bukan berarti Anda gagal. Itu artinya Anda akhirnya berhasil. Anda sudah berubah dari seorang penjudi menjadi seorang operator. Anda telah memahami peran sejati Anda, dan di dalam ketenangan yang membosankan itulah, Anda akan menemukan konsistensi yang sebenarnya.